Oke, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan Java pada Apache NetBeans untuk mengoperasikan kasir sederhana, di mana permasalahannya yaitu kita akan membuat program menggunakan perintah selection yaitu if else dan repetition menggunakan repetition for untuk menentukan harga pembelian susu kaleng dan pokok dengan ketentuan harga satu susu kaleng itu 250.000, harga satu kantong popok itu 50.000. Kemudian di output nanti yang ditampilkan yaitu user diinformasikan rincian total harga setiap item, susu atau popok, serta total seluruh harga yang harus dibayar. Dan berikut ini yang sudah ditunjukkan itu merupakan codingan pada Java. Kita codingan ini berada di paket Algo 2 dan praktikum kedua. Di sini praktikum kedua di sini tempatnya. Kemudian dia main main kelasnya ada di publik kelasnya itu berada pada pengulangan for itu ini. Kemudian di sini kita pertama yang harus kita lakukan yaitu import Java Util Scanner, yaitu metode scanner yang tinggal dipanggil saja yang sudah ada di Java-nya. Kemudian public static void main string args, yaitu metode kita menggunakan metode main. Kemudian scanner input, ini bebas bisa dinamain apapun, ini saya memilih untuk menamain input. Kemudian new scanner in. Kemudian kita deklarasikan dahulu variabel apa saja yang kita gunakan, yaitu int, yaitu integer, tipe datanya, pengulangan, langsung saya masukkan saja sama dengan 1, int menu, int banyaknya itu nanti berapa yang akan kita ambil, berapa susu atau popok, kemudian int harga susu, yaitu 250.000 seperti ketentuan tadi, kemudian harga popok 20.000 seperti ketentuan juga, kemudian double harga total popok, harga TP itu harga total popok, harga TS itu harga total susu, harga BS, harga BP. Ini nanti dijelaskan di dalam menu main-nya. Kenapa ada harga BS, kenapa ada harga BP. Kemudian kita gunakan repetition. For int I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus. Apa artinya? Artinya yaitu pada saat awal dia masuk ke for itu I itu sama dengan 1. Dan ini kondisi syarat. Maksudnya apa? Ini adalah syarat yang lebih kecil dari 1. Syaratnya apa? Ketika 0 itu lebih kecil dari 1. Apabila I lebih kecil dari 1, maka true dan dia akan looping lagi. Kemudian I plus. Setelah sampai ke paling bawah nanti, I akan bertambah 1, dan begitu seterusnya. Nanti di bawah juga akan saya jelaskan bagaimana cara kita agar repeat lagi, bagaimana caranya agar selesai running pada program. Kemudian sistem out dan lain, nama barang, 1 susu, 2 popok. Kemudian masukkan nomor barang yang akan dibeli, menu, input.checkin. Nah, ini menu untuk memilih 1 atau 2. If menu sama dengan 1, jika kita milih 1, maka kita memilih untuk membeli susu. Banyaknya input nih, banyaknya itu jumlah berapa susu yang akan kita beli, kemudian next int, karena tipe datanya juga banyaknya itu juga int. Kemudian harga BS, harga beli susu itu harga susu dikali banyaknya. Jadi harga susu pada saat kita beli, saat kita membeli 1 tadi, itu harga susu dikali banyaknya berapa susu yang akan kita beli. Misalnya 2, berarti harga susu dikali 2 kaleng susu. Harga TS itu apa? Yaitu harga total susu. Harga total susu itu yaitu harga TS plus harga BS. Kenapa kita letakkan harga TS di sini? Karena agar mengupdate terus. Dan nanti misalnya kita akan melakukan pembelian susu. Setelah kita selesai, kita mau beli lagi atau tidak, kita pilih mau beli lagi. Ternyata kita mau beli susu lagi. Maka harga TS yang tadinya 0 terupdate menjadi harga yang ketika kita beli. Misalnya pertama kita beli 2, maka harga TS jadi 500.000. Kemudian kita mau beli susu lagi, 2 lagi, berarti nanti harga TS bukan 0 lagi. Jadi
500.000 plus harga BS lagi, yang harga susu dikali banyaknya yang kita memutuskan untuk membeli yang kedua kalinya. Kemudian sistem out print line total harga susu RP plus harga TS. Jadi ketika kita beli susu total itu berapa harganya. Kemudian total sama dengan total plus harga BS. Kurang lebih penjelasan juga sama seperti harga TS sama dengan harga TS plus harga BS. Total agar diupdate terus datanya, kemudian harga BS ditambah harga BS. Harga BS itu ini. Kita membeli yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Sistem .out.print line tekan 1 untuk belanja lagi atau tekan sembarang untuk selesai. Pengulangan sebenarnya ikut netting. Pengulangan itu ya tadi yang saya jelaskan, yaitu ketika kita tekan 1 itu maka akan looping lagi, akan beli lagi, kita akan dimasukkan ke dalam sini lagi, masukkan nomor barang yang akan dibeli, kita mau beli barang nomor berapa lagi, dan tekan sembarang untuk selesai. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Selain angka 1. Else, ketika kita milih pada saat di sini, ketika masukkan nomor barang yang akan dibeli, kita bukan milih 1 tapi milih 2, maka yang akan dioperasikan ini. Kurang lebih penjelasannya juga sama seperti yang ada di ketika kita milih susu, yaitu banyaknya itu di input, nanti kita mau beli popok berapa, harga BP itu harga beli popok pada saat kita pertama kali beli, pada saat kita beli itu jumlahnya berapa harganya, harga TP atau harga total popok itu misalnya kita untuk pembelian kedua kalinya sama seperti tadi pas susu, yaitu harga total popok yang sudah terupdate karena harga BP ini dan ditambah harga BP. Kemudian kita keluarkan di sini, kita tunjukkan harga total popoknya berapa, total sama total plus harga beli popok, harga BP. Kemudian kita tanyakan lagi ke user, apakah mau membeli lagi? Jika iya, tekan 1, jika tidak, tekan selain 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian pengulangan sama seperti tadi, kemudian else, selain itu, ketika kita tidak bukan pilihan kita bukan 1 atau 2, misalnya kita milih 3 ketika kita dikasih pilihan 1 susu, 2 popok, kita misalnya salah ketik nih, misalnya salah ketik 3, maka sistem akan menunjukkan bahwa malah menunjukkan, eee, string di mana maaf nomor yang Anda masukkan tidak terdaftar. Di sini untuk for-nya, if pengulangan sama dengan 1, maka I sama dengan I min 1. Untuk apa? Agar kondisi I itu ketika kita masukkan 1, itu selalu dalam kondisi kurang dari 1, seperti syarat yang ada di sini. Syaratnya kan agar pengulangan itu I harus lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 itu berapa? Karena INT berarti cuma 1 yang memungkinkan. Kita di sini untuk mengakali, di mana ketika kita akan mengulangi lagi, kita akan membeli lagi, kita masukkan angka 1. Ya pengulangan sama dengan 1. Kalau bukan 1 ya dia maka akan bertambah. Ini tidak akan dioperasikan jika kita misalnya kita ketika ditanyakan, eee, salah satu untuk belanja lagi, nanti kita tekan angka 2 selain angka 1. Maka syarat ini tidak terpenuhi, ini tidak dioperasikan karena di sini ada I plus plus berarti dari yang tadinya 0, maka looping pertama pas balik lagi ke sini I tidak 0 lagi. Jadi I sama dengan 1. Apakah 1 itu lebih kecil dari 1? Tidak. Maka selesai looping-nya dan kita program akan berlanjut ke sini. Kita print line total harga susu, harga plus harga TS. Yang di-print adalah harga TS. Harga total susu yang telah kita beli berapa. Kemudian yang kedua, print line total harga pokok, yaitu harga total pokok, berapa banyak total popok yang sudah kita beli, dia akan di-print di sini. Kemudian sistem.out.print line total harga yang harus dibayar, yaitu total harga semuanya, yaitu harga susu dan harga popok yang semuanya yang sudah kita beli, itu totalnya berapa, isi plus total. Total plus harga beli pokok. Kurang lebihnya, algoritma seperti itu, kurang lebihnya algoritmanya seperti itu, bagaimana program ini bekerja, seperti yang saya jelaskan tadi, dan berikut mari kita simulasikan, mari kita coba run program ini. Oke, nah, nama barang.
Itu yang pertama itu ada susu, kedua ada popok. Misalnya pertama kali kita akan membeli susu. Jumlah susu yang akan kita beli 4 misalnya, 4 kaleng susu. Total harga susu yang kita beli 1 juta total. Kemudian tekan satu untuk selesai, untuk berlanjut dan tekan seberang selesai. Misalnya saya akan lanjut, saya akan beli popok misalnya 10. Jumlahnya 10 yang akan kita beli, total harga popok, top popoknya saja total 10 harga 10 popok itu 500.000. Kemudian, oh ternyata saya akan membeli susu lagi nih. Misalnya berapa? Tadi beli 10 total 1 juta, misalnya saya ingin beli 5, tambah 5 lagi nih susu. Jadi berapa total harga susu? 2.250.000 karena terupdate dari harga susu yang tadi awal kita beli yang seharga 1 juta ditambah 1 juta ditambah susu 5 dengan harga 250.000 dikali 5 yaitu 1.250.000. Benar perhitungannya berarti sudah benar nih di sini. 1 juta ditambah 1.250.000 berarti 7.250.000. Oke, sudah benar susu. Kemudian dan saya akan beli popok lagi. Tadi popok saya beli 10, dengan total 500.000. Saya mau beli popok 10 lagi nih. Total 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena pertama saya beli 10 popok, kedua saya mau beli 10 popok lagi. 500.000 tambah 500.000 sama dengan 1 juta. Kemudian tekan satu untuk belanja lagi, tekan seberang selesai. Saya sudah selesai belanja, tekan 5 misalnya. Maka di sini dia akan menunjukkan total harga susunya berapa yang saya beli, rincian harganya. Susu itu susu untuk susunya saja itu 2.250.000 dan untuk popoknya saja 1 juta. Total harga yang harus saya bayar 3.250.000. Berikut tadi yang saya jelaskan merupakan dari sistem yang sudah kita buat dari codingan ini, dia ketika di running akan menunjukkan seperti ini, akan memproses sistem kasir sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk program looping menggunakan for, di mana ada syarat, ada kondisi awal, ada syarat, dan ada uh, operasi yang akan dilakukan. I plus plus tetap looping, ditambah I ditambah I ditambah. Agar tetap looping, di sini kita kasih kondisi juga. Agar kondisi ketika kita akan mengulangi lagi, agar kondisi tetap menjadi lebih kecil dari 1. Gimana caranya? Ya, I kita kurangin dari 1 lagi gitu. 0 tambah 1, 0 ditambah 1, 1. Tapi ketika ini dikerjakan, 1 dikurangi 1, 0 lagi. Begitupun seterusnya ketika selama kita masih menekan angka 1. Berikut untuk pengoperasian pengurangan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Nanti bisa di-pause videonya untuk lebih jelasnya lagi, agar lebih jelas dan bisa di-pause juga di setiap codingannya, bisa diikutin pelan-pelan untuk teman-teman semua yang ingin mencoba. Selamat mencoba dan sampai jumpa di lain video. Terima kasih.